Kalau Yesus membangkitkan Lazarus keluar, nah itu mulia, betul kan? Ini nyambung kan ya? Bisa membangkitkan orang mati keluar itu mulia, langsung kan mulia ketemu mulia gitu kan. Tapi ini justru yang mau ditekankan adalah di dalam kerendahan, di dalam kesederhanaan itu adalah kemuliaan. Kemuliaan itu selalu terselubung gitu. Ya, terselubung itu penting sekali sudah di dalam spiritualitas reform ya, maksudnya terselubung. Terselubung itu berarti juga ada filter gitu. Enggak semua orang bisa lihat kan. Betul enggak, Saudara? Ada orang yang rendah hati dan sebagainya. Menurut pandangan Tuhan ini orang mulia sekali, tapi orang dunia akan menghina dia gitu kan ya. Di dalam sifat hiddenness, ketersembunyian itu ada filternya gitu. Nangkep gak poin ini kan? Justru karena hidden maka nggak semua orang akan menghargai gitu. Seperti Yesus juga banyak ditolak kan ya. Siapa yang percaya Yesus Allah gitu? Maksudnya kayak manusia biasa, manusia gitu kan ya. Kita kenal lagi orang tuanya, itu kan anaknya tukang kayu Yusuf gitu kan ya. Mana bisa dia bilang anak Allah, anak Yusuf kan sebenarnya. Dan Yusuf kan bukan Allah gitu. Dan seterusnya. Jadi hidden gitu, tersembunyi. Waktu tersembunyi itu sekaligus membutakan mata sebagian orang gitu. Yang tidak layak memang. Yang tidak layak ya. Maka kalau kita menghayati spiritualitas ini, kita sudah masuk ke dalam ini ya, bagian itu spiritualitasnya. Teologi krucis di dalam spiritualitas. Teologi yang kalau Luther pakai istilahnya lawan katanya krucis yaitu teologi glorie ya. Theology of glory. Ini yang lawannya gitu ya menurut Luther gitu kan. Menurut Luther itu saya nggak akan masuk ke sini karena rumit sekali. Tapi menurut Luther itu teologi abad pertengahan itu adalah teologi gloria gitu. Teologi skolastik itu Thomas Aquinas dan sebagainya itu teologi gloria gitu. Teologi reformatoris itu teologi krucis karena kita mau menekankan kesederhanaan, kelemahan Kristus dan seterusnya. Demikian juga adalah kelemahan manusia karena manusia berdosa gitu. Tapi teologi gloria akan mengajarkan manusia itu oke. Manusia itu bisa mencapai keselamatannya dan seterusnya gitu. Tapi kalau teologi krucis akan mengatakan kita ini sebenarnya bangkrut spiritually gitu. Spiritually bangkrut. Kita terusin ya. Jadi di dalam hiddenness itu ada filter sehingga memang yang punya mata hati yang beres ya, mereka akan melihat kemuliaan di dalamnya. Tapi mereka yang terus-menerus mencari kemuliaan dunia ya akan buta, nggak akan melihat gitu. Nggak layak juga untuk melihat kemuliaan Kristus di dalam kesederhanaan itu ya. Nah, hiddenness spirituality ini akan bentur dengan show off spirituality. Tahu show off ya? Spiritualitas pameran gitu maksudnya. Show off spirituality yang dipamerkan supaya orang melihat itu. Luther akan mengatakan itu teologi gloria gitu maksudnya. Ya. Kita mau di-acknowledge besar, mau di-acknowledge, di-recognize hebat, mau dapat tepuk tangan dan sebagainya, itu show off spirituality. Kalau di dalam firman Tuhan yang jelas sekali ini diwakili oleh kelompok apa misalnya show off spirituality? Diwakili oleh kelompok apa? Farisi, ya kan ya? Iya kan? Betul kan? Saya nggak bikin karikatur loh di sini, enggak gitu. Memang benar kok aku Farisi kok betul gitu. Show off spirituality itu orang Farisi gitu kan ya. Dan mereka selalu mau pameran gitu kan ya, menyalakan lampu-lampu dan sebagainya supaya orang lihat mereka gitu di lampu sorot terus ada gongnya lagi gitu kan ya supaya semua orang dengar dan seterusnya. Itu lawan kata daripada teologi krucis. Good, kita balik ke sini ya. Teologi krucis ya sebetulnya bukan dari Luther juga. Luther cuma ambil dari Alkitab. Ya, yang terkenal sekali ya bagian teologi krucis di dalam Alkitab memang ada beberapa ya. Bukan cuma Paulus tapi Lukas juga ada teologi krucis dan penulis-penulis yang lain. Tapi Paulus misalnya salah satu bagian atau passage yang penting memahami teologi krucis precisely di dalam 1 Korintus gitu. Yaitu bagian yang mana misalnya? Ada yang bisa ini? Saya kan sudah jelasin ya pengertian teologi krucis kira-kira apa gitu maksudnya. Di mana di sini misalnya di 1 Korintus yang mana? Deket-deket sih Mas Ian. Dengan tadi. Ayat apa misalnya? Yang menyatakan prinsip ini, teologi krucis. Di mana? 1 ayat 20 berapa? 23, ya. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, ya, jelas sekali kan ya. The crucified Christ. Untuk orang Yahudi apa? Batu sandungan. Untuk orang bukan Yahudi kebodohan. Betul kan, Saudara? Teologi krucis, jelas nggak? Maksudnya apa ini kaitannya sama ini gitu kan ya? Tapi mungkin sebelum kaitannya dulu. Jadi bilang begini, orang Yahudi itu punya tuntutan, yaitu mereka mengejar apa? Katanya Paulus,
Orang Yahudi itu mengejar apa? Apa? Di situ tinggal bacakan apa? Orang Yahudi mengejar apa? Tanda, ya, tanda. Tanda apa? Tanda tanya, tanda seru. Tanda, apa maksudnya tanda sih? Dilarang belok kanan, dilarang belok kiri, jangan parkir di sini. Apa maksudnya tanda ini? Istilah tanda itu khusus kalau di dalam Alkitab. Tanda yaitu apa? Mujizat maksudnya. Tanda itu sama dengan mujizat ya. Yohanes pakai istilah itu kan, sign, semeia, itu tanda, itu maksudnya mujizat gitu kan. Itu mujizat itu tanda. Ya. Yahudi mengejar tanda sama dengan mujizat. Tapi orang Yunani mengejar apa? Hikmat ya. Sudah tahu kan ada apa the four cardinal virtues yang orang Yunani gitu ya, apa yang dianggap virtues kebajikan paling atas gitu kan ya. Ya. Ada yang tahu nggak? Saya mungkin juga agak lupa ini 4 ada yang tahu nggak? Itu 4 apa itu cardinal virtue apa namanya? Kebajikan yang paling besar gitu menurut orang Yunani, yaitu apa? Ada yang tahu? 4 virtue paling penting untuk orang Yunani apa? Apa? Penguasaan diri. Penguasaan diri. Temperamen, temperance ya. Masuk nggak itu ya, penguasaan diri? Benar-benar penguasaan diri. Penguasaan diri. Ya. Terus apa lagi? Betul, penguasaan diri. Sophrosune ya kalau nggak salah ya bahasa Yunani. Saya agak lupa Suan. Apa lagi? Courage ya, pernah dengar nggak? Keberanian, courage. Apa lagi? Ada lagi? Fortitude, kekuatan. Fortitude. Strength, kekuatan. Ya, penguasaan diri, courage. Saya urutannya ini ya, urutannya itu gitu, apa enggak harus urutan yang rapi. Satu lagi yaitu yang sangat penting adalah yang ini ada kaitan sama hikmat, yaitu intelligence atau prudensia bahasa Latinnya. Prudensia itu terjemahan itu bisa banyak, ada beberapa nuansa di dalam istilah prudensia. Saudara bisa cek di Google ya, kalau seandainya saya mungkin ada satu salah gitu, tapi menurut saya benar sih ini, 4 ini gitu. Saudara tinggal search di Google atau Wikipedia, 4 cardinal virtues orang Yunani, Greek virtues itu apa gitu. Prudensia itu bisa diterjemahkan knowledge misalnya ya, pengetahuan, knowledge, tapi juga intelligence, kepandaian gitu. Ya, hikmat dekat dengan ini, prudensia gitu maksudnya. Keterpelajaran gitu maksudnya, prudence itu. Makanya the highest itu menurut orang Yunani, yang the highest, kelompok the highest itu siapa? The highest group itu siapa menurut ini orang Yunani? Ya, philosophers gitu kan ya. Tapi yang ngomong juga sayangnya philosopher gitu kan ya. Philosopher ngomong philosopher yang the highest gitu. Good. Itu namanya memuji diri sendiri. Philosopher itu hikmat gitu kan, orang-orang berhikmat. Prudence itu penting sekali untuk ini, untuk orang apa? Untuk orang Yunani ya. Kita exclude yang inilah 3 ya, karena kita nggak mau bahas tentang ini kan cardinal virtue-nya orang apa Yunani, tapi mau bahas tentang Paulus. Prudence ya, prudensia, knowledge, intelligence, hikmat, wisdom dan sebagainya, bisa agak ini sih ya terjemahannya, ini apa, pan-pan ya. Nah, orang Yunani mengejar hikmat gitu kan ya, mengejar keterpelajaran, mengejar wisdom, mengejar apa itu prudensia. Nah, orang Yahudi mengejar tanda mujizat, kalau orang bisa melakukan mujizat, nabi melakukan mujizat, ada tanda penyertaan Allah gitu kan ya. Kalau nggak bisa bikin mujizat ya kayaknya nggak disertai Allah gitu kan ya. Masih ingat nggak waktu Nikodemus memuji Yesus ngomong apa gitu? Yohanes 3. Waktu Nikodemus memuji Yesus dia ngomong apa? Apa sudah? Gimana? Jangan terlalu lama dong, sudah buka pun, sudah nyontoh, sudah ini masih lama juga jawabannya. Kalau sudah ujian kayak gini nggak lulus. Gimana? Apa? Iya, tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda sama dengan mujizat jikalau Tuhan tidak menyertai gitu kan ya. Nangkep gak Ini cara pikir Yahudi. Ini loh, kelompok apa itu apa namanya? Ahli Taurat gitu kan ya. Orang-orang yang beragama, pimpinan agama.